Masih di seri Medpen Kuantitatif, kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan isu-isu etik yang muncul dalam tahapan-tahapan penelitian. Di video sebelumnya kita sudah pelajari prinsip-prinsip etika penelitian. Nah, sekarang kita bahas satu persatu di manakah dan apakah isu etik yang muncul pada tiap tahapan penelitian. Jadi, isu etika itu bisa muncul ketika kita memformulasikan topik, ketika melakukan desain, mengumpulkan data, sampai menuliskan hasil atau melaporkan hasil. Nah, pada tahap perencanaan, pada tahap memformulasikan topik, itu isu etik yang terkait itu adalah integrity dan objectivity, kemudian dibutuhkan adanya risk assessment, dan perlu dicek apakah ada conflicting interest. Sebelum Anda melakukan penelitian, perlu dipikirkan apakah topik yang Anda pilih ini aman bagi partisipan, atau ada bahayanya. Kalau ada bahayanya, apakah bahayanya itu bisa dimitigasi atau tidak. Penentuan topik itu perlu mempertimbangkan hal ini. Jangan sampai sudah dapat topik, sudah menulis proposal, ternyata penelitian itu tidak bisa dilakukan karena membahayakan partisipan. Mark Saunders dalam bukunya itu sudah memberikan checklist bagaimanakah peneliti menilai risiko dalam penelitiannya. Apakah nantinya penelitian ini berbahaya bagi partisipan, ataukah topik risetnya itu terlalu sensitif? Kalau risetnya itu membahayakan partisipan, apakah ada alternatif metode lain? Silahkan dibaca lebih lanjut terkait dengan checklist ini untuk memastikan bahwa sedari awal kita sudah memperhatikan isu etika yang muncul dalam penelitian. Sekarang ini sedang marak muncul riset-riset yang menggunakan sosial media sebagai data. Riset yang dilakukan dengan menggunakan media internet. Isu ini muncul ketika peneliti itu gabung ke komunitas, entah komunitas Facebook ya, atau komunitas mailing list, tetapi gabungnya dia ke sana bukan untuk menerima informasi dalam komunitas itu, tetapi dia mengobservasi apa yang terjadi dalam komunitas itu. Nah, ini tidak boleh, ini tidak beretika. Jadi kalau Anda masuk ke dalam suatu komunitas, ingin melakukan riset di situ, maka Anda harus menjelaskan ke dalam komunitas tersebut, posting di grupnya komunitas itu, menjelaskan tujuan penelitian Anda. Masih terkait dengan scope for deception, yang kedua itu adalah lacking respect and causing harm, di mana peneliti yang sudah gabung dalam komunitas semacam grup di Facebook, kemudian dia mengambil data postingan atau data komentar tanpa persetujuan dari yang memposting. Nah, ini terkait juga dengan bagaimana peneliti itu mengakui atau menjaga privasi dari partisipan. Jadi harvesting data di media sosial itu merupakan dilema apakah ini beretika atau tidak, dan ini perlu diperhatikan apabila Anda ingin meneliti dengan menggunakan data sosial media. Dan tetap yang dibutuhkan itu adalah informed consent, di mana partisipan itu menyetujui. Ini harus diinformasikan ke dalam grup, jadi nggak boleh diam-diam masuk ke dalam komunitas untuk menyedot datanya tanpa komunitas itu tahu bahwa ada peneliti di dalam grup tersebut. Nah, terkait dengan confidentiality of data, apabila riset itu menggunakan postingan di internet atau di social media, maka peneliti tidak diperbolehkan untuk mengquote online discussion yang ada tanpa persetujuan member. Terkait dengan analisa data dan reporting, sama seperti penelitian yang lain yang menggunakan manusia sebagai subjek penelitian, ada isu tentang confidentiality, anonymity, dan privasi. Management of data itu juga perlu dipertimbangkan karena dulu Twitter itu terbuka untuk semua dan boleh digunakan untuk penelitian. Sekarang ini Twitter sudah tertutup, jadi masing-masing sosial media itu sudah mulai mengubah terms and condition, dan ini yang harus diketahui oleh peneliti. Dan yang terakhir, jangan lupa peneliti ini juga perlu mempertimbangkan safety-nya. Kalau perlu kirim email segala macam, usahakan menggunakan email universitas, tidak email personal. Mari kita lanjutkan pembahasan dengan isu etik yang muncul pada tahapan ketika Anda mendesain penelitian. Apabila penelitian dengan menggunakan manusia sebagai subjek, maka perlu ada informed consent. Apa sih informed consent itu? Informed consent itu dokumen yang memuat information sheet dan persetujuan dari partisipan. Information sheet itu apa? Information sheet itu adalah dokumen yang dia menjelaskan tujuan penelitian, mengapa partisipan itu dibutuhkan, apa manfaat
tahap penelitian, apa implikasinya bagi partisipan, ada bahayanya nggak yang harus mereka tanggung, kemudian bagaimana data itu dikumpulkan dan bagaimana akan dianalisa, dan yang terpenting adalah contact person di mana partisipan itu bisa menghubungi apabila dia memiliki pertanyaan atau concern terhadap instrumen. Jadi dalam consent itu sebelumnya ada information sheet yang menjelaskan tentang penelitian. Partisipan yang bersedia menjadi subjek penelitian itu harus mengisi consent form. Dulu itu masih written consent form gitu ya yang ditandatangani. Sekarang consent form ini bisa dibuat model digitalnya. Nah, sebelum peserta itu mengisi consent form, maka dia perlu membaca information sheet dan peneliti perlu memastikan bahwa partisipan penelitian tahu betul peran mereka, manfaat penelitian, dan yang terutama resiko bagi partisipan. Jadi dalam penelitian itu yang diharapkan adalah informed consent di mana partisipan itu sangat mengetahui hak dan kegunaan dari data yang mereka berikan. Kita ingin menghindari lack of consent atau informed consent. Bagaimana kalau penelitian itu dengan anak SD? Nah, kalau penelitian itu dilakukan dengan anak SD, maka perlu mendapatkan persetujuan dari orang tuanya. Pada tahapan berikutnya yaitu pada data collection, kita sebagai peneliti tidak boleh mengintrude privasinya, menyerang privasi dari partisipan. Kemudian peneliti juga harus menjaga objektivitas supaya data itu bisa dikumpulkan secara akurat dan secara penuh. Jangan lupa confidentiality dan anonymity dari partisipan itu perlu dijaga. Dan apabila data ini dikuantitatifkan, maka ini perlu dibuat menjadi anonim. Perlu dipahami dalam penelitian itu tidak boleh memaksa partisipan untuk ikut penuh dalam tahapan data collection. Misalnya survei, Anda tidak boleh memaksa partisipan untuk mengisi. Kenapa ya? Karena mereka punya hak untuk withdraw, untuk menarik diri dari penelitian itu sewaktu-waktu. Makanya kalau bikin surveinya itu online, jangan bikin yang force response di mana peserta wajib mengisi. Biasanya kalau di Google Form ada tanda bintang merahnya. Nah, ini memaksa partisipan, ini tidak beretika. Ingat, etik itu berlaku both side, baik peserta atau partisipan dan juga researcher peneliti itu juga harus mempertimbangkan keselamatannya. Misalnya, Anda ingin bertemu dengan orang untuk diwawancarai, bertemulah di public space gitu ya. Jangan bertemu di tempat yang sepi, tempat yang sekiranya Anda tidak kenal. Buatlah janjian ketemuan di tempat yang ramai. Itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Boleh nggak saya itu ngajak teman untuk ketemu partisipan? Jawabannya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena partisipan Anda itu kan harus dijaga confidentiality-nya. Walaupun itu sahabat karib atau pacar, dia nggak boleh tahu partisipan penelitian Anda siapa. Makanya ketemuanlah di tempat yang ramai, jadi sendirian berani pergi. Dan ketemunya kalau bisa usahakan ya di jam-jam yang normal. Jangan mau kalau diajak ketemuan di jam yang malam. Sounders ini sudah menyiapkan checklist untuk personal safety ketika Anda mengumpulkan data. Silahkan bisa dicek. Isu etik berikutnya terkait dengan data processing atau data analyzing dan juga data storing. Data itu harus diolah secara objektif, jadi tidak boleh subjektif, hanya dipilihin data mana yang dipakai, data mana yang tidak ingin dipakai, itu tidak boleh. Kemudian dalam analisa itu pastikan confidentiality. Apabila misalnya Anda melakukan wawancara, quote-quote itu perlu muncul di laporan penelitian, maka pastikan ini tidak teridentifikasi. Nama pesertanya, nama partisipannya bisa diganti dengan nama samaran atau pakai kode. Sama pada saat Anda melaporkan hasil laporannya itu juga harus objektif, tidak boleh ada data yang disembunyikan atau yang difabrikasi untuk mendukung misalnya hipotesis atau research question yang ditanyakan. Sampai sini dulu pembahasan kita terkait dengan etika penelitian dengan manusia. Pada video berikutnya kita mulai masuk ke dalam body dari research terkait bagaimana caranya kita memformulasi topik penelitian.